Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi di negara yang beragam seperti Indonesia, yaitu moderasi beragama. Nah, kita semua tahu kalau Indonesia itu punya banyak suku, budaya, dan agama. Nah, perbedaan itu seharusnya bukan menjadi alasan untuk terpecah, tapi justru bisa membuat kita saling menghargai dan hidup damai. Jadi, melalui video ini kita akan membahas dengan pengertian apa sih sebenarnya moderasi beragama itu, kenapa sangat penting untuk kehidupan kita, dan bagaimana cara menerapkannya dalam keseharian. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maida Rahma Konita. Materi yang pertama yaitu apa moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan antara pengamalan ajaran agama sendiri dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam istilah Islam sering disebut wasatiyah atau pertengahan, yang berarti adil, seimbang, dan tidak ekstrim. Nah, konsep ini menekankan bahwa beragama harus membawa kemaslahatan, kedamaian, dan kerukunan, bukan konflik. Moderasi beragama itu artinya bersikap tengah-tengah dalam beragama, tidak terlalu keras dan fanatik, tapi juga tidak terlalu bebas. Intinya, kita tetap menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, tapi tetap menghormati orang lain yang berbeda agama atau keyakinan. Dalam Islam itu disebut wasatiyah, yang artinya adil dan seimbang. Tujuannya supaya agama bisa membawa kedamaian, persatuan, dan ketenangan, bukan perpecahan. Kemudian ada tujuan moderasi beragama. Tujuan utamanya itu supaya yang pertama, menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Kita kan tinggal di Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Nah, dengan adanya moderasi beragama ini, orang-orang bisa hidup rukun walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Yang kedua itu mencegah ekstremisme dan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa. Nah, dengan adanya moderasi beragama ini bisa mencegah sikap ekstrim dan radikal yang bisa membuat perpecahan. Selanjutnya itu membangun toleransi dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Jadi moderasi beragama ini bisa membiasakan masyarakat untuk saling menghormati antar umat beragama. Yang terakhir itu menguatkan komitmen kebangsaan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama juga menjaga persatuan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi moderasi beragama ini bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga cara kita hidup berdampingan dengan damai di negara yang beragam. Selanjutnya itu ada nilai-nilai utama moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini memiliki 4 nilai penting. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Jadi moderasi beragama ini menunjukkan bagaimana sih cara kita cinta pada tanah air kita ini. Nah, kemudian yang kedua itu toleransi, menghargai perbedaan keyakinan, budaya, dan pandangan. Moderasi beragama juga mengajarkan bagaimana caranya menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Lalu yang ketiga itu anti kekerasan, menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan.
moderasi beragama menolak kekerasan. Misalnya menyelesaikan masalah itu harus menggunakan cara yang damai, bukan marah atau menyerang. Kemudian yang terakhir itu akomodatif terhadap budaya lokal, menghargai tradisi dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan nilai agama. Menghargai budaya lokal. Jadi moderasi beragama ini menerima adat atau kebiasaan daerah selama tidak melanggar ajaran agama. Dengan nilai-nilai ini, kita bisa tetap menjadi orang yang beriman sekaligus warga negara yang baik. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip moderasi beragama. Supaya bisa menerapkan moderasi beragama, ada beberapa sikap penting. Yang pertama itu adil, tidak memihak secara berlebihan. Jadi moderasi beragama ini tidak pilih kasih atau membela salah satu pihak saja. Kemudian yang kedua itu seimbang, menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan bersama. Yang kedua itu seimbang, menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan bersama. Jadi kita itu harus seimbang, bisa menempatkan diri antara kepentingan pribadi dan orang lain. Lalu yang ketiga itu bijaksana, mengedepankan musyawarah dan dialog. Itu artinya kita harus menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah dan dialog. Yang keempat, humanis, menempatkan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Jadi humanis ini mengutamakan nilai kemanusiaan dan kebaikan untuk semua. Intinya tetap tenang, terbuka, dan tidak mudah emosi dalam menghadapi perbedaan. Kemudian ada tantangan moderasi beragama. Sampai sekarang ini tantangan yang sering muncul itu yang pertama, meningkatnya intoleransi di ruang publik maupun sosial media. Nah, masih banyak orang-orang yang intoleran, suka membeda-bedakan orang karena agamanya. Yang kedua itu radikalisme yang mengatasnamakan agama, yaitu sikap yang terlalu ekstrim dalam beragama. Contohnya, memaksa orang lain untuk seiman, melakukan kekerasan atas nama agama. Nah, melakukan kekerasan atas nama agama ini contohnya penggunaan dalih agama. Jadi pelaku itu mengklaim bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan itu adalah jihad atau perjuangan suci yang diperintahkan oleh agama. Yang terakhir itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Karena sampai sekarang ini masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui pentingnya hidup rukun. Maka dari itu penting sekali untuk kita terus belajar dan membiasakan sikap moderat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menerapkan moderasi beragama melalui hal-hal kecil, seperti yang pertama itu menghormati hari besar agama lain. Jadi kita itu harus menghormati hari raya agama orang lain. Menghormati hari raya agama lain itu bukan berarti kita harus ikut serta dalam hari raya tersebut, namun kita hanya cukup untuk menghormati saja. Lalu yang kedua itu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Kita kan hidup di negara Indonesia yang beragam, memiliki berbagai banyak agama. Jadi masing-masing orang itu memiliki hak untuk berpendapat dan mengikuti keyakinannya sendiri. Yang ketiga itu aktif dalam kegiatan lintas agama dan sosial.
kita bisa mengikuti kegiatan sosial yang melibatkan berbagai agama. Lalu yang keempat itu bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Nah, kita itu harus bijak saat memakai sosial media. Jangan menyebar ujaran kebencian atau fitnah. Kalau semua orang bisa melakukan hal-hal ini, pasti kehidupan akan lebih damai dan tentunya harmonis. Nah, yang terakhir itu simbolan. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan menjalankan agama dengan penuh keyakinan sambil tetap menghormati keberagaman. Dengan moderasi, masyarakat bisa hidup damai, rukun, dan saling menghargai dalam bingkai kebangsaan. Nah, moderasi beragama itu bukan mencampur aduk ajaran agama, tapi menjalankan agama dengan yakin sambil tetap menghargai perbedaan. Dengan sikap moderat ini, kita bisa hidup rukun, damai, dan saling menghormati di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini. Demikian penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman dan menumbuhkan sikap moderat dalam beragama. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.